Halo semuanya, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang trendline gitu ya. Atau dalam bahasa simpelnya itu adalah garis tren technical analysis basic buat trader pemula nantinya untuk bekal dalam menerima materi yang lebih advance dan juga next nanti bisa menjadi trader profesional seperti teman-teman yang lain gitu ya. Tapi sebelum lanjut, ini aku mau membahas ulang nih buat pemahaman dari teman-teman. Di market kita tahu nih kalau harga yang pertama itu naik gitu kan. Kalau nggak naik dia sideways di situ-situ aja. Kalau nggak itu dia turun atau bahasa kerennya ada bearish kayak gitu. Nah, ketika dia naik gitu ya teman-teman. Ketika dia naik kayak gini, dia kan nggak naik kayak langsung serut gitu kan. Nah, tapi naiknya dia itu adalah naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu kan. Ketika sideways pun, ketika harga di situ-situ aja kan nggak lurus gitu kan, naik turun, tapi di situ-situ aja gitu kan. Nah, ketika harga turun pun atau bahasa kerennya bearish gitu kan, harga itu kan dia turun, tapi naik lagi, turun, naik lagi, turun lebih dalam lagi, turun, turun lebih dalam lagi, naik, turun lebih dalam lagi, gitu kan. Nah, dan kita sebagai trader itu bisa memanfaatkan nih dari naik turunnya ini, dari trennya ini untuk mengambil momentum, untuk kita ngambil keuntungan dalam perjalanannya gitu. Nah, ketika dia naik nih, kita tahu nih harga bakal naik. Kan muncul pertanyaan gitu kan, kita bisa buy di harga berapa gitu kan. Nah, untuk menjawab harga buy di harga berapa, kita bisa salah satunya menggunakan technical analysis trading dengan trendline. Nah, aturan untuk kita trading dengan trendline itu seperti yang tertulis di sini. Oke, yang pertama gimana teman-teman? Yang pertama, cara trading pakai trendline yaitu cari poin satu dan 2 trennya itu. Nah, kedua tunggu harga ke poin 3 dari trendline-nya. Kemudian teman-teman bisa entry ketika harga itu sudah di poin ketiga dari trendline-nya. Entry-nya pun ini jadi dua gitu kan. Agresif dan juga hati-hati gitu kan. Nah, teman-teman ketika entry agresif, berarti ketika harga menyentuh trendline ketiga kalinya, maka teman-teman bisa langsung buy gitu. Tapi ketika teman-teman milih untuk hati-hati gitu ya. Nah, teman-teman bisa tunggu harga menyentuh trendline, kemudian tunggu nih muncul candle konfirmasi. Bisa bentuknya hammer dan juga engulfing gitu ya. Kalau hammer itu teman-teman ibarat candle itu bentuknya palu gitu ya, teman-teman. Kita contohkan konfirmasinya menggunakan candle palu gitu. Nah, ketika muncul nih candle palu kayak gini, teman-teman bisa langsung buy gitu. Nah, ketika kedua kita bisa pakai engulfing. Ketika harga misal nih lagi turun berarti candlenya merah, kan muncul nih candle hijau. Nah, candle hijau yang atau biru yang memakan candle merah bodinya saat kosong dimakan ini namanya engulfing gitu kan. Nah, konfirmasi engulfing teman-teman bisa langsung buy gitu. Nah, kita lanjut nih. Jadi, yang pertama, kita cari poin satu 2 trennya. Harga itu pergerakannya tadi ada naik gitu kan. Tapi naiknya dia nggak lurus gini kan. Dia naik lagi, mungkin naik lagi, turun lagi, mungkin naik lagi gitu kan. Nah, tugas kita itu mencari poin satu 2. Nah, dalam kondisi kayak gini, ilustrasi ini, kita bisa nih di sini kita bisa pakai nih harga paling rendahnya sebagai poin satu, harga rendah keduanya kita bisa buat sebagai poin 2. Nah, kemudian kita garis nih, hubungkan poin satu dan 2. Nah, garis ini ke situ, satu 2. Nah, ini namanya adalah garis trend gitu ya, teman-teman. Atau garis trend line gitu. Nah, ketika harga itu di atas trendline gitu kan, nah ini ibarat belum ada lah gitu ya poin tiganya. Nah, ketika harga itu di atas garis trendline-nya, maka trennya lagi naik atau bahasa kerennya bullish gitu. Berarti fokus kita adalah mengambil buy kayak gitu. Nah, dan kebalikannya, misal nih harga turun gitu kan. Nah, turun nih, turun kan dia nggak lurus turun gitu kan. Dia turun,
naik lagi bentar, turun lebih dalam lagi, naik lagi bentar, mungkin nanti kan turun lebih dalam lagi gitu. Nah, kita bisa cari nih poin satu dan dua. Dan kemudian kita bisa tarik garis dari poin sini ke dua. Nah, ini kita bisa sebut sebagai garis trendline. Ketika harga di atas garis trendline tadi namanya bullish. Ketika harga itu berada di bawah garis trendline, maka apa? Bearish gitu atau trennya lagi turun gitu. Kalau trennya lagi turun, fokus kita adalah sell yaitu. Nah, kalau trennya lagi naik kayak gini, fokus kita adalah buy. Tunggu harga ke poin 3 dari trendline gitu kan. Nah, kita tunggu harga ini ke trendline lagi. Nah, biasanya harga itu habis ke sini dia bakal turun lagi. Nah, ketika udah menyentuh trendline ini, teman-teman bisa nih lakukan posisi untuk ambil buy kayak gitu. Karena tadi kita tahu trennya lagi naik atau bullish. Nah, ini sebagai poin tiganya gitu kan teman-teman. Bentar, kita kasih ini poin tiga. Berarti teman-teman di sini teman-teman bisa ambil posisi untuk buy gitu. Nah, ambil posisi buy-nya gimana? Kalau agresif, berarti teman-teman bisa langsung entry buy nih di sini. Kalau hati-hati, teman-teman tunggu nih konfirmasi dia close candle. Bisa dengan candle palu atau hammer atau engulfing. M- Misal nih di sini dia muncul nih candle apa ya palu gitu kan. Nah, candle palu misal. Nah, di sini lah ya. Nah, kalau di sini muncul candle palu. Nah, teman-teman bisa entry buy nih gitu kan. Bisa long buy, dan SL-nya taruh nih di bawah ekor palunya gitu. Kemudian set nih 1:2. Nah, ini kan dua nih, 1:2 gitu kan. Nah, ekspektasinya kita gimana? Ekspektasi kita nanti harga nih setelah ke sini dia akan lanjut naik gitu, meneruskan tren kenaikannya. Jadi kan kita bisa ambil momentum ini gitu kan dan mendapatkan cuan dari sini seperti itu. Nah, ketika dia turun nih gimana? Ketika dia turun sama aja gitu. Ketika turun kita tunggu nih dia ke trendline lagi ke titik bentuk titik ketiganya, kemudian kita bisa entry nih di sini pilih sell position gitu kan. Short jadi taruh nih stop loss 30 pip atau 50 pip gitu kan, atau tunggu konfirmasi terus kemudian SL-nya ditaruh di bawah candle di bawah ekor candlenya gitu kan. Nah, dan kita set 1:2 dengan harapan harga setelah kita sell gitu kan, ya kita sell dia lanjut penurunan dan kita bisa profit dari sini gitu. Sesimpel itu. Nah, atur RR nih 1:1,5 minimal gitu kan, 1:2 dan seterusnya. Nah, misal nih kita lihat di chartnya langsung. Nah, ini contohnya. Misal nih bisa kita dilihat nih di sini. Harga paling rendahnya di mana nih, teman-teman? Harga paling rendahnya di sinilah ya, sebagai titik satu misal. Dan kita cari nih titik duanya mana nih? Oke, misal aja di sini. Coba kita tarik garis nih dari sini ke sini ya. Set. Nah, ini sebagai garis trennya, kan gitu kan? Atau trend line, gitu kan ya teman-teman? Gitu kan? Nah, poin ketiganya ini kita bisa ambil posisi untuk buy kalau dia lagi bullish gitu kan. Ini kan lagi tren naik karena harga di atas garis trend line-nya gitu. Dan kita bisa ambil posisi buy gitu. Nah, kalau tadi kita yang model hati-hati, ini kan ada palunya di sini. Berarti kita kan entry-nya setelah candle palunya terjadi, terus asalnya di bawah candle apa? Ekor candle palu 1:2 gitu kan. TTP-nya. Harap nanti kita bisa take profit di sini, itu kan. Nah, misal nih, teman-teman mau cari konfirmasi yang lebih cepat gitu kan, teman-teman bisa geser ke time frame yang lebih pendek gitu kan, lebih rendahnya. Di H1 misal, oh ternyata kalau kita lihat di H1-nya, time frame 1 jamnya, kita nanti bisa entry buy itu di hammernya itu munculnya di sini gitu kan. Nah, kita bisa entry langsung dari sini. Pasang set berapa? 1:2 gitu kan, 1:2. Nah, kita udah dapat nih dari tadi 1:2. Kalau kita lihat di M15 gimana M15?
oh ternyata di M15 muncul konfirmasinya lebih cepat gitu kan, malah di sini gitu kan. Nah, maka kita bisa lihat untuk entry buy dan juga RR122. Kita udah take profit nih dari tadi. Misal di M5 gimana? Oke, di M5 malah lebih cepat lagi gitu kan. Nah, tadi sini gitu kan. Sini SL-nya di bawah sini 1:2 gitu kan. Nah, kalau M1-nya gimana nih? Nah, gitu kan. M1-nya mana nih tadi? M1-nya kita malah lebih cepat lagi ya, teman-teman gitu kan. M1-nya kita malah bisa entry di mana? Di sini ya, teman-teman. Kita bisa entry di sini, SL di bawah ekornya sini gitu kan. Nah, kemudian set 1:2. Nah, anggap aja ini 1:2 lah ya. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pelajaran kita pada malam hari ini semoga teman-teman bisa eh, memahami teori ini dengan baik dan bisa cuan dengan metode ini. See you next time.